Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Hartani Siswati Budi. Pada kelas kali ini saya diminta untuk mendampingi mata kuliah Budi Pekerti. Ya, mungkin ini salah satu mata kuliah muatan lokal yang mungkin tidak akan Anda temukan ataupun nanti ada semacam perbedaan ya dengan perguruan tinggi yang lain, karena memang Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta memiliki misi untuk bisa membawa Anda selaku tenaga kesehatan menjadi orang-orang yang ada di dalam sebuah sifat, karakter, dan perilaku yang harapannya itu sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Baik, sebelum kita mulai untuk beberapa pertemuan yang akan datang, mungkin ada baiknya Anda juga menyimak video saya yang satunya yang menyampaikan terkait dengan kontrak belajar. Nah, pada kesempatan ini tentu karena kondisi sekarang menggunakan pembelajaran dengan blended learning ya, dalam artian Anda masih harus belajar dari rumah, walaupun nanti mungkin akan ada beberapa hal yang harus kita lakukan secara offline, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Menjadi kewajiban kami untuk tetap harus menyampaikan terkait dengan netiquette kelas virtual. Baik, kita mulai ya. Mengapa hal ini harus kita tetap ingatkan kembali bahwasanya netiquette di dalam kelas virtual itu tetap harus kita lakukan. Satu, yang jelas kita harus paham betul perbedaan antara ketika pembelajaran dilakukan secara offline dan dilakukan secara online. Namun yang jelas, kalaupun itu berbeda dari sisi ruang, waktu, jumlah pertemuan, dan sebagainya, tentu ada hal yang sangat khas dan tentu tidak bisa kita tinggalkan adalah sopan santun atau aturan yang harus dipatuhi dan diterapkan saat berinteraksi dengan orang lain dalam kegiatan ini. Nah, ini yang tidak akan berbeda karena di dalam kelas online maupun online itu ada etika atau ada aturan yang berlaku. Pentingnya netiquette kelas virtual ini adalah yang pertama tentunya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Karena apa? Karena ada beberapa materi mungkin pemberian dari dosen memang tidak bisa dilakukan secara langsung, di mana ekspresi fisik atau kadangkala kalimat, kata, atau bahkan tulisan itu sangat sulit untuk dipahami kalau memang kita tidak bertemu langsung dengan pendidik kita atau pengajar kita. Termasuk Anda sendiri mungkin dengan teman sekelas gitu ya, ketika tidak bertemu langsung, komunikasi bisa menjadi ada hambatan di sini. Nah, harapannya dengan netiquette ini gitu ya, dengan aturan-aturan sopan santun yang ada di dalam virtual village atau boleh dikatakan komunitas virtual, dengan mengedepankan ada tetap rasa hormat, saling memahami, dan tentunya saling menghormati. Yang dalam kaitan ini adalah siapa saya, apa peran saya, apa yang boleh saya lakukan, bagaimana cara bisa menyampaikan dan sebagainya. Itu setidaknya bisa meminimalkan atau menghindari miskomunikasi. Tujuan yang kedua tentunya memperkaya pengalaman belajar. Ya, kalau semua dari kita di kelas virtual ini bisa satu dengan yang lain saling menjaga, misalnya pada saat kondisi Zoom, saling menghormati. Kita kemarin dalam aturan Ibu, ayo kita kalau Zoom kita bertemu, Bu Penny pengen lihat wajah Anda satu persatu, pengen kenal. Ya, tentunya itu ada alasannya. Supaya apa? Supaya ada kedekatan, supaya ada
boleh dikatakan pengalaman belajar kita gitu ya akan lebih optimal lagi, dengan saling tatap, dengan saling bisa menyikapi ya satu dengan yang lain tentang gerak tubuh, bahasa nonverbal Anda dan sebagainya gitu ya, bisa menunjukkan bahwasannya kita akan lebih bebas di dalam menggali pembelajaran yang ada. Tujuan yang ketiga adalah membentuk komunitas pelajar. Ya, walaupun dari pemerintah masih kebijakannya menggunakan daring ya, sebagian besar masih 80% atau 60% itu wajib menggunakan daring. Karena apa? Karena kolaborasi antara Anda dengan kami, mahasiswa dengan institusi, atau Anda dengan rekan-rekan Anda, itu akan membawa efek bahwasannya kita walaupun berjauhan, kita tetap seperti ada di dalam kelas. Ada materi yang disampaikan, delivery informasi gitu ya, ada evaluasi yang juga kita berikan, ada juga pemaparan atau opini yang harus Anda sampaikan, dan itulah yang akan menunjukkan bahwa ternyata kita ada di dalam sebuah komunitas pembelajar. Hal terpenting yang harus kita ingat adalah kita semua tetaplah manusia. Hormatilah setiap orang. Apa yang sebenarnya tidak diperkenankan yang kita lakukan di dalam dunia nyata tentunya tidak juga diperkenankan dalam dunia maya ini. Ya seperti halnya lah kalau kita berbicara dengan orang lain, tentunya kita harus menatap orangnya, harus kalau dia memang tak berbicara serius kita hadapi dia, bukan kita membalikkan badan kita atau kita acuhkan atau kita tinggal pergi. Sama dengan di dunia virtual, kalau sedang kuliah ada materi Zoom, ya kalaupun itu harus keluar dari ruang Zoom, harus ke kamar kecil terlebih dahulu, atau misalnya harus melakukan hal yang lain terlebih dahulu, lakukan dengan terlebih dahulu meminta izin. Bisa kan dilakukan melalui chat room atau mungkin sebelumnya sudah menghubungi dosen yang bersangkutan. Ibu mohon maaf, nanti ada kemungkinan saya butuh 5 menit untuk melakukan A, B, C gitu ya. Sehingga saya harus off kamera. Atau saya misalnya Anda kebetulan kebelet pipis gitu ya ke belakang, ya langsung bilang aja. Artinya kita menghormati interaksi secara virtual yang ada. Termasuk kalau Anda nanti misalnya harus menyimak melalui video dan sebagainya, silahkan disimak sampai dengan selesai. Itu bagian dari menghormati dari apa yang disampaikan oleh pengajar Anda. Ibu hanya akan mengucapkan, inilah cara belajar kita di era kenormalan baru. Walaupun kita bertemu secara virtual, kita tetap harus menjalankan norma dan aturan yang ada seperti halnya ketika kita belajar di ruangan kelas. Baik, sebelum Ibu akhiri pemaparan tentang netiquette kali ini, Ibu hanya akan sekali lagi mengingatkan, ayo kita mulai dari meluruskan niat belajar kita. Walaupun secara virtual kita sebenarnya menempati ruangan yang sama, kita harus saling menghormati untuk bisa memberikan kesempatan bagi dosen untuk menyampaikan informasi atau pembelajaran, dan tentunya bagi para mahasiswa juga bisa mengambil hikmah, kemudian meningkatkan pengetahuan, bahkan mengasah keterampilannya dengan merdeka. Dalam artian ini, kalau di dalam istilah pendidikan sekarang ya memang kita dimerdekakan untuk bisa mencari ilmu seluas-luasnya. Jadi dipahami ya teman-teman. Ayo kita sepakat kita memberikan iklim yang kondusif pada saat kita belajar secara virtual. Luruskan niat, kembalikan fitrah kita untuk menjadi insan yang memang haus akan ilmu. Jadi virtual pun kita tetap kuliah, saling menghargai untuk tetap mendengarkan, saling mengemukakan pendapat,
kemudian saling memberikan feedback, dalam artian ini satu dengan yang lain akan ada interaksi yang positif untuk bisa menggali pengetahuan lebih banyak lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan pertama untuk netiquette virtual telah kami sampaikan, dan jangan lupa mari kita terapkan dalam 14 kali pertemuan. Semoga untuk semua mata kuliah bisa Anda lalui dengan netiquette yang baik, dan tentunya satu hal yang menjadi pegangan kita, sopan santun adalah landasan utama masyarakat yang beradab, di mana ketika Anda menghargai orang lain, maka Anda pun akan dihargai. Salam sehat, salam tangguh, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.